Pemirsa masih di IDX Session Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Yosef Gabetua. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Pemirsa, tampaknya didominasi oleh saham-saham di sektor teknologi. Ada Goto direkomendasikan buy, supportnya di 75, resistennya hingga ke 95. Kemudian juga ada Buka direkomendasikan buy di 125, supportnya resisten hingga ke 160. Berbasis media ada SMA direkomendasikan buy 180, supportnya resisten di 230. Dan dari pakan ternak ada Java direkomendasikan buy 1900 hingga ke 2180. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yosef Gabetua, founder of Namora Fund. Pak Yosef, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak. Ada Goto direkomendasikan buy ini. Ketika dari saham-saham teknologi dari sisi sektor, Pak, terus memimpin dari sisi penguatan dalam beberapa perdagangan terakhir, dan ini sangat bergantung kepada saham konglomerasi atau Tosugiri DCII yang hari ini kembali mencatatkan arah. Tapi bagaimana Anda melihat di tengah hegemoninya DCII, pergerakan dari Goto seperti apa, Pak? Cukup sulit juga untuk menembus ke 90 kembali tampaknya. Oke, kalau untuk sektor teknologi sebenarnya memang menarik. Ya, banyaklah ini dipengaruhi sama grup konglomerasi tertentu. Tapi untuk Goto sendiri sebenarnya yang menurut saya jadi pertimbangan menarik dari Goto itu adalah, ini misalnya kalau kita ngelihat dari tanggal 18 Maret kemarin saat IHSG sampai kena trading halt, Goto sendiri itu pergerakannya sama sekali bisa dibilang uncorrelated sama IHSG, sama saham-saham di sektor yang lain, perbankan misalnya. Jadi ini pertimbangannya menarik karena Goto ini, kalau dulu ada teori tentang sektor defensif, itu biasanya dipakai dilekatkan sama sektor consumer. Mungkin sektor defensif sekarang itu lebih beralih ke lebih masuk akalnya sekarang itu ke teknologi. Consumer masih, tapi teknologi juga bisa dibilang jadi sektor defensif karena memang industrinya itu ibaratnya uang yang masuk ke industri teknologi itu lebih besar lah kayak gitu. Jadi untuk pertimbangan Goto sendiri, menurut saya karena polanya atau misalnya transaksinya itu agak berbeda dengan saham-saham lain yang menopang bursa kita. Jadi itu pertimbangannya untuk Goto. Baik, buy di level berapa, Pak, untuk Goto dan target resisten terdekat? Kalau untuk Goto di level sekarang di penutupan hari ini 80, 70 itu menurut saya level pembelian, dan tekanannya juga udah cukup terbatas kan beberapa bulan terakhir untuk Goto. Resisten terdekat di berapa, Pak? Di 90 menurut saya itu target yang mungkin bisa dicapai untuk Goto. Baik, resisten 90 cukup sulit dicapai oleh Goto paling tidak dalam beberapa waktu terakhir. Resisten berapa yang harus ditembus oleh Goto untuk memudahkan pergerakannya untuk menembus level 90? Sebenarnya di level 85 itu kan, di 85, 87 itu kan ada konsolidasi terus kan, itu udah bolak-balik resisten di situ ya. Kalau nembus 87 menurut saya itu hopefully bisa break resisten dan bisa balik uptrend untuk Goto. Baik, dari Goto kita beralih ke saham pilihan kedua, masih dari teknologi. Ada Buka, juga direkomendasikan buy. Saya ulang kembali, supportnya di 125, resistennya di 160. Buka juga cukup menarik, Pak. Sebelum rilis dari kinerja mereka yang kurang baik di 2024, saham Buka sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Ketika rilis, saham Buka justru berbalik ke zona hijau dan penguatan masih berlanjut di perdagangan hari ini. Seperti apa analisis Anda untuk Buka? Untuk Buka ini terlepas dari bisnisnya seperti apa ya, cuman kalau misalnya kita ngelihat mulai dari awal Februari sampai dengan hari ini, pola akumulasi di Buka tuh kuat banget. Maksudnya dalam arti ini disclaimer ya, cuman kalau misalnya ngelihat dari akumulasinya itu memang besar kayak gitu. Jadi kalau ngelihat akumulasi seperti ini, kecenderungannya biasanya
ada pemain besar yang ngumpulin barang ya, mungkin kita ngelihat sesuatu kan dari saham tersebut kayak gitu. Jadi ngelihat dari akumulasinya itu cukup besar dan grupnya sendiri juga punya sentimen yang cukup bagus. Jadi kalau menurut saya ini anginnya ada dibuka lah, ada di grup MTech, semuanya tuh anginnya lagi cukup bagus lah untuk mereka kayak gitu. Dan kalau untuk targetnya sih menurut saya di level tadi pun sebenarnya udah hampir tercapai juga di level 150-an, itu sempat tercapai juga di hari ini, tapi ya ini masih agak turun lagi untuk penutupannya sekarang. Baik, buy di level berapa, Pak? Kalau untuk buka, hopefully bisa buy on weakness di 140 lah. Untuk besok kalau misalnya memang berminat dengan saham ini. Oke, penutupan hari ini di 144, menguat di 5,11%. Dari buka, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, pemirsa. Saham berbasis media, SCMA, supportnya di 180 dan resisten hingga ke 230. Buy di level berapa untuk SCMA, Pak Yosep? Untuk SCMA di level 200-an itu cukup oke, dan pola akumulasinya juga cukup bagus, dan ditambah ini induknya sendiri Elang Mahkota Teknologi atau MTech itu juga borong cukup banyak nih di bulan Maret ini. Ini bisa dilihat kalau teman-teman yang lihat broker summary, broker YP itu banyak dari grup MTech juga. Buy di level berapa, Pak, untuk SCMA? 200 di level 200-an. Di level 200-an untuk SCMA, mungkin di level 200 kalau misalnya besok terjadi koreksi di level targetnya sih 230 lah. Dan untuk supportnya di 185. Baik, intraday hari ini sebenarnya SCMA penguatannya sudah mulai terbatas dan tadi sempat bergerak di zona merah di 196 level terendah dan kemudian berbalik kembali ke zona hijau. Apa yang bisa kita amati dengan pola teknikal pembalikan arah yang terjadi terutama beberapa menit jelang penutupan sesi kedua, Pak Yosep? Untuk pembalikan arahnya sih sebenarnya kalau misalnya ngelihat pola seperti ini sebenarnya ada kemungkinan memang investor-investor yang memang punya agenda untuk menjual hari ini tuh nutupnya itu di akhir market, jadi di pre-closingnya kayak gitu, karena ini kan nggak harus makan antrian dalam jumlah besar, jadi itu mungkin yang membuat tekanan di penutupan hari ini semenjak sesi 2 mungkinnya semenjak sesi 2 itu jadi lebih terbatas ya, profit taking di tengah rebound. Mungkin nggak semuanya percaya, makanya ada sebagian yang melakukan profit taking. Oke, baik, kita bergeser ke saham pilihan yang keempat, yang terakhir dari pakan ternak atau Java. Dari sisi teknikal, ini hampir mirip dengan pergerakan saham SCMA, Pak, menguat signifikan di sesi pertama, tertekan di penutupan sesi pertama, kemudian berbalik menguat di perdagangan sesi kedua sampai dengan posisi penutupan. Analisisnya untuk Java, yang hari ini sempat ke 2000-an, kemudian di penutupan ditutup di posisi yang lebih rendah di 1995. Kalau untuk Java sendiri sebenarnya ini kalau melihat dari pergerakan investor asingnya itu cukup bagus, ada inflow dari investor asing juga yang cukup besar di sejak akhir Februari, sejak awal Maret itu ada inflow dari investor asing yang cukup besar, dan di tengah penurunan sejak pertengahan Maret ini pun investor asing justru tercatat masih net buy juga, which is ini sesuatu yang baik lah, karena investor asing yang ngeborong tapi harganya kita dapat diskon kayak gitu. Jadi momentum lah untuk saham Java. Buy di level berapa? Singkat saja Pak Yosep. Di 1.900 di level penutupan hari ini menurut saya itu udah entry yang cukup baik. Baik, dengan target terdekat di 2184 saham pilihan yang direkomendasikan ada Goto, Buka, kemudian juga ada SMA dan juga Java, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Pak Joseph, waktu kita cukup terbatas, Pak. Beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama menanyakan saham ADMR, Pak, Adaro Mineral. Kebetulan ada dua orang penanya, Bapak Jason dari Jakarta, kemudian Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung ini, dari seberang, menanyakan support dan resistennya untuk ADMR, Pak Yosep.
Untuk ADMR sebenarnya kalau ngelihat dari transaksinya ini nggak terlalu besar akumulasinya. Jadi kalaupun mau masuk cicil beli aja, supportnya itu di 800 dan target ya di 1000 itu menurut saya level resisten atau target yang terdekat. Cicil di level berapa, Pak Yosep? Di level penutupan hari ini kalau misalnya memang mau cicil beli bisa dicicil di 900 sampai 800-an itu bisa jadi entry point. Baik, jawaban untuk Bapak Joshua Nainggolan, Bapak Jason dari Jakarta. Selanjutnya ada Bapak Robertus dari Surabaya menanyakan saham IPCC, Pak. Saya akan coba update IPCC. Hari ini ditutup flat di 740. Tidak menyebutkan sudah masuk atau belum analisisnya untuk IPCC? Kalau untuk IPCC pertama yang bisa jadi notes itu adalah IPCC itu transaksinya kecil, volumenya itu nggak besar lah intinya. Jadi kalaupun misalnya memang mau masuk ke saham ini udah dipastikan jangan besar-besar ininya pembeliannya, dan kalau misalnya ngelihat dari penutupannya sih bisa entry point juga di level penutupan sekarang dengan support di 710 dan target di 800. Baik, analisis untuk IPCC dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita ke Bandung, Jawa Barat. Pak Yosep, ada Ibu Susi dari Bandung. Terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham Data, Pak. Support dan resistennya. Hari ini Data melesat signifikan di 12,68%. Pak Yosep di 1.200 penutupan. Oke, untuk saham Data sih sebenarnya saham Data ini sebenarnya ada sentimen. Ini kan mau diakuisisi sama anak usaha dari Power kalau nggak salah, dan itu under grup Jarum. Jadi memang ada sentimen kalau mereka. Tapi kalau ngelihat harga sahamnya dalam beberapa waktu terakhir sebenarnya aksi jualnya udah cukup besar. Jadi perlu diperhatikan juga nih, saya nggak berani untuk merekomendasikan beli juga untuk saham Data. Kalaupun mau masuk, ini dengan pertimbangan resiko udah matang banget nih, karena ini ya volatilitasnya tinggi lah. Jadi kalau untuk di supportnya itu di 915, targetnya itu ya mungkin di 1.600 lah untuk target terdekatnya sekarang. Baik, Prof. Resiko cukup tinggi, trading cepat saja begitu Pak Yosep? Betul. Ini dalam jangka waktu pendek aja kalau Data. Baik. Kita beralih ke Bali, ada Bapak Indar, terima kasih juga sudah bergabung menanyakan saham TPIA, Pak. Bisa masuk tidak di harga sekarang? TPIA hari ini kembali melaju kencang, Pak Yosep? Iya, kalau untuk TPIA sebenarnya mau masuk di harga sekarang juga agak cukup khawatir juga. Pertama, TPIA itu nih di grupnya Prayogo, yang diborong sama grupnya Prayogo itu PTRO, yang dijual tuh TPIA. Jadi saya sih kurang berani lah untuk merekomendasikan beli di TPIA. Tapi kalau misal memang mau mempertimbangkan masuk 6.000 support di 6.300 itu bisa jadi support yang perlu diperhatikan, dan ya target sih 7.900 itu kayak target terdekat deh kalau untuk TPIA. Baik. Selanjutnya ada Bapak Andreas dari Semarang, Pak, menanyakan saham BBYB, Pak, Bank Neo Commerce Tbk. Nyangkut di 300, Pak Yosep, masih bisa di hold tidak, atau di cut loss, atau averaging down, atau seperti apa strateginya? Paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi. Kalau untuk BBYB sebenarnya ini dari trennya pun tren turunnya cukup kuat. Jadi kalau misalnya mempertimbangkan untuk average down, menurut saya belum waktunya mungkin ya kalau ngelihat dari sekarang, dan transaksinya sendiri juga nggak ada tanda-tanda bahwa ada pemain besar yang udah mulai menampung, udah mulai ikut masuk. Jadi kalau menurut saya sih lebih menyarankan untuk cut loss lah. Kalau misalnya nggak tega, cut loss bertahap aja. Oke. Selanjutnya Bapak Wijang dari Riau, Pak, menanyakan saham BRIS. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, tapi kondisinya adalah Bapak Wijang dari Riau ini nyangkut cukup jauh di 2.950. Apakah masih bisa di hold tidak dengan kondisi pasar saat ini katanya? Kalau misalnya ngelihat kejatuhannya seperti ini, sebenarnya ada kemungkinan
ada kemungkinan loh ya, ini disclaimer lagi, ada kemungkinan besok akan ada rebound lah, mungkin nggak akan tinggi tapi ya rebound kecil-kecil. Untuk average down, untuk cicil beli setidaknya untuk meminimalisir kerugian dulu itu bisa dilakukan menurut saya untuk besok kayak gitu. Jadi bisa dipertimbangkan untuk average down. Kalau ngelihat posisinya di 2.900 bisa average down dulu, setidaknya meminimalisir kerugian lah kayak gitu untuk nurunin average-nya. Jadi kalau untuk jangka panjang untuk disimpan lama sih saya agak khawatir, terutama ya sentimennya juga belum clear, saya juga belum tahu seperti apa kondisinya. Cuman untuk BRIS kira-kira seperti itu. Baik, jawaban untuk Bapak Wijang di Riau memanfaatkan momentum penguatan jangka pendek paling tidak untuk meminimalkan kerugian yang terjadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, Pak Yosep. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Kami mohon maaf, masih ada beberapa pertanyaan lainnya dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Yosep, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David, sehat selalu. Baik, Bapak Yosep Gabetua, founder of Namora Fund. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.